Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada satu peristiwa di mana ketika Yohanes Pembaptis itu pada waktu dia muncul di tengah-tengah dunia ini, pada waktu Yohanes Pembaptis ada di tengah-tengah dunia ini, maka dia menyerukan kepada seluruh yang ada mendengar khotbah dia. Dia katakan, bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka ketika Yohanes Pembaptis ini, dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka itu menggetarkan, sekali lagi, menggetarkan orang-orang Yerusalem, Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan. Karena perkataan bertobatlah. Saudara, kalau kita mendengar kata bertobatlah dan kita sudah tidak respect lagi terhadap kata bertobat, jangan-jangan kita sudah tidak lagi mempan terhadap firman Tuhan. Kata pertobatan ini didengungkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan berilah dirimu dibaptis. Maka pada saat itu banyak orang dari Yerusalem, dari Yudea, dari seluruh sekitar Yordan itu memberi diri untuk dibaptis. Tetapi ada satu kelompok orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Kita buka Matius 3 ayat 7 sampai 12. Tetapi dan berkatalah kepada mereka, hai kamu keturunan Daud, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi lakukanlah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata kepada hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak yang melepaskan kasusnya. Ia akan membaptis kamu dengan Kudus dan dengan api. Allah tetapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pendiriannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam gandum, tetapi berjadi akan dimakannya dalam api yang tidak terpadamkan. Judul khotbah pagi hari ini adalah buah pertobatan yang nyata. Berarti ada pertobatan yang pura-pura, ada pertobatan yang nyata yang direalisasikan dalam hidup ini. Tetapi ada juga buah pertobatan yang hanya pura-pura saja, yang hanya di mulut saja. Saya bertobat, ya tapi cuma di mulut. Tidak sampai pada kita melakukan apa yang kita rasa tidak baik, saya harus memperbaiki itu. Tidak hanya sekedar di mulut saja,
tapi benar-benar direalisasikan bahwa saya ingin bertobat. Tuhan, saya sudah tidak mau lagi. Saya sudah jatuh di lubang yang sama. Maka jangan biarkan saya jatuh pada lubang yang akan menjerat saya. Saya harus hati-hati. Itulah pertobatan untuk saya buktikan bahwa saya tidak ingin lagi masuk pada lubang yang sama. Nah, saudara, pertobatan dari orang Farisi dan orang Saduki kenapa ditentang oleh Yohanes Pembaptis? Karena orang Farisi dan Saduki ini hanya ingin ikut-ikutan dalam pembaptisan itu. Sehingga mereka berkata, saya juga ingin dibaptis. Maka saya mau katakan, kalau di gereja kita umur 12 tahun ke atas sudah bisa mengambil baptisan, tetapi baptisan itu bukan ikut-ikutan. Harus pahami ya, bukan ikut-ikutan. Tetapi baptisan itu benar-benar saya sadar bahwa saya harus berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Sekarang pertanyaannya begini, orang suka salah. Jangan kita mengambil kepercayaan iman dari agama seberang. Jangan. Agama seberang mengatakan dosa anak itu tanggungan orang tua. Tidak. Salah. Siapa punya cara berpikir begitu? Dosa itu adalah tanggungan diri sendiri. Tetapi kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita ini bertanggung jawab terhadap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kalau kita bertobat, kita yang menanggung sebab akibat. Nah, buah pertobatan yang nyata, judul khotbah pagi hari ini. Yang pertama, pertobatan bukan sekadar ritual orang Farisi dan Saduki ini. Yohanes Pembaptis menegur keras karena mereka datang hanya untuk dibaptis secara lahiriah tanpa perubahan hati. Secara lahiriah. Jadi secara lahiriah supaya orang lain melihat bahwa dia dibaptis. Orang lain melihat bahwa oh iya ya dia dibaptis. Tetapi ternyata pembaptisan itu bukan tanda bahwa dia telah berubah. Belum. Lahiriah saja. Ada seorang yang saya baptis. Saya katakan, kalau memang dibaptis, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Iya Pak, saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Saya tinggalkan kehidupan yang lama. Baik, kalau memang mau, mari kita baptis. Kalau memang sungguh-sungguh kamu mau tinggalkan kehidupan yang lama, bimbingan sudah. Setelah bimbingan, baptisan. Saya baptis. Tapi waktu itu akan menguji kita. Belum juga sampai 1 tahun, sudah kembali lagi pada kehidupan yang lama. Bukan pada kehidupan yang baru. Iya Pak, saya tinggalkan
hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, meramal orang, membuat percaya sama dukun, iya saya tinggalkan. Tapi lihat, cuma berjalan 1 tahun, dia kembali pada kehidupan yang lama. Tapi yakinlah dengan perkataan firman Tuhan, kamu menabur, kamu juga yang akan tuai. Kamu berdusta, kamu menipu saya sebagai hamba Tuhan, tapi kamu tidak bisa lari dari mata Tuhan yang melihat itu semua. Orang Farisi dan Saduki ini tanpa perubahan hati, mereka ingin supaya orang lain lihat mereka dibaptis, tapi tanpa perubahan hati, percuma. Mereka merasa aman karena status rohani dan keturunan Abraham. Makanya mereka katakan kepada Yohanes Pembaptis, saya juga kan keturunan Abraham. Yohanes Pembaptis mau ingatkan begini, walaupun kamu keturunan Abraham, walaupun kamu silsilahnya Abraham sampai kepada kamu, tapi itu tidak membawa pertobatan. Pertobatan adalah sesuatu yang harus dihasilkan. Yohanes Pembaptis mengingatkan, Tuhan tidak melihat latar belakang, tapi hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tuhan tidak lihat. Banyak orang kan, saya juga masih tertipu dengan perkataan, iya Pak, saya bertobat. Ternyata kita tidak boleh percaya dengan kata saya bertobat, tapi kita mesti lihat tingkah lakunya, perilakunya, perbuatannya. Betul nggak dia berubah atau tidak? Itu yang mesti kita lihat. Kalau saya cuma bilang saya bertobat hari ini, besok masih bisa kita lakukan. Tapi kalau sama saya, tidak usah bilang saya bertobat, tapi mari kita lihat perjalanan iman dari orang itu. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata begini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita kadang-kala tertipu dengan penampilan, tertipu dengan kata-kata yang diucapkan orang. Saya mau bertobat, tapi Tuhan katakan, kamu melihat apa yang ada di depan kamu, tapi aku melihat apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hati. Jadi kunci pertobatan itu terletak bukan di mulut, tapi di sini. Hatimu mau berubah kepada Tuhan. Kadang-kala kita lihat orang datang ke gereja. Ke gereja bukan tanda dia sudah bertobat. Ke gereja, duduk, pelayanan, memuji Tuhan, bukan satu tanda dia bertobat loh. Bukan. Bisa saja dia menipu dirinya. Kita bisa dia tipu dengan pelayanan yang hebat, dengan pujian, dengan dia bersaksi. Tapi Tuhan tidak bisa dia tipu. 2 minggu lalu kami ada retreat hamba-hamba Tuhan buat di Bogor Green Forest. Ibu ini katakan dia punya adik
itu diperkosa oleh adik dari bapaknya yang pendeta juga. Jadi orang tua mereka pendeta. Nah, dia punya adik juga pendeta, pelayanan di situ. Tapi dia berbuat hal yang tidak baik. Jadi pada waktu saudara lihat ada yang pakai jas di depan, ada yang pakai dasi di depan, atau ada yang berkata saya sudah bertobat, belum tentu. Harus diuji. Kalau hati kita belum berubah, semuanya hanya ritual kosong. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis katakan harus sesuai. Jadi yang ditanam manis harus juga dirasakan orang lain manis. Bukan yang dirasakan orang pahit, asam. Hasilkanlah buah pertobatan. Pertobatan sejati terlihat dari buah kehidupan. Buah kehidupan. Buah itu adalah perubahan nyata dalam karakter, dalam perkataan, dan tindakan. Jadi kalau saya bilang, saya berubah, saya lihat dari buah perkataan, dari buah tindakan kamu. Apakah sudah memang berubah atau belum? Ini yang perlu kita sadari, bahwa kehidupan kita ini banyak sekali diproses oleh Tuhan. Harus menghasilkan buah yang baik. Galatia 5 ayat 22-23 berkata begini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada nggak kita punya kesabaran? Pada waktu kita disenggol orang, pada waktu kita dijahatin orang, ada nggak buah kesabaran ini? Pada waktu kita menunjukkan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ada nggak dalam kehidupan ini? Buah pertobatan bukan sekedar perasaan bersalah, tapi tindakan nyata untuk hidup benar. Kalau saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, manusia dengan baiknya, orang yang ada di dekat kita, suami, istri, anak-anak, pendeta, teman kita, tidak membutuhkan validasi dari engkau berkata, saya mau bertobat. Enggak. Tapi yang butuh itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau berubah sungguh-sungguh, maka pertobatan itu akan menghasilkan hidup kita menjadi dampak bagi orang lain. Jadi jangan pernah ngomong bahwa saya sudah bertobat, jangan. Tapi ngomonglah itu sama Tuhan. Tuhan, ya, saya mau sungguh-sungguh sama Engkau. Saya mau iring Engkau sungguh-sungguh. Jangan pernah katakan sama manusia, tapi katakan sama Tuhan, saya mau berubah. Kalau seseorang sungguh bertobat, orang lain akan melihat perbedaan hidupnya. Perbedaan hidupnya apa? Orang lain akan
lihat, biasa dia suka marah ya, biasa dia suka ngomongin yang jelek-jelek, tapi sekarang dia mulai berubah. Yang rasakan siapa? Orang lain yang melihat perubahan itu. Tidak perlu saya berkata, saya sudah berubah. Tidak, tapi biarkan orang lain yang menilai kita bahwa kita telah bertobat, bahwa kita menghasilkan buah yang baik. 2 minggu lalu, waktu kami mau ikut retreat, memang mulut kita ini suka salah. Sekalipun saya hamba Tuhan, suka salah. Nyampe di hotel, Ibu Ami cuma tanya gini, kenapa ini biasa nyampe hotel kunci langsung dikasih, kenapa naik ke lantai 3 lagi? Saya bilang, semua disuruh naik ke lantai 3 baru bisa ambil kunci. Tapi nada bicara saya tadi itu bukan seperti begitu. Karena lagi dalam keadaan capek saya bawa mobil, jadi saya bilang sama dia, naik ke atas, bukan di resepsionis ambil kunci, tapi naik ke atas. Dia langsung tersinggung. Kenapa? Karena ucapan saya yang nadanya itu tinggi. Saya sadar sebagai manusia, saya sadar itu. Pada waktu kita naik ke atas, barulah saya berpikir, kenapa ya saya jawab nadanya agak tinggi kepada istri. Itu harus cepat-cepat disadari. Kalau kita sudah nggak sadar, kita nggak lakukan, dan kita biarkan itu, maka dia akan terluka. Saya jalan terus, ini bahaya. Akhirnya saya bilang waktu naik ke atas, Roh Kudus kasih ingatkan, Yohanes, kamu salah tadi ucapan, terlalu tinggi. Nyampe ke atas saya bilang, sorry ya, ucapan saya itu menyakiti kamu karena nada saya itu tinggi. Dia cuma bilang, oh iya, nggak apa-apa. Sadar, bapak-bapak, suami-suami, kadang-kadang perkataan kita ini bisa salah. Yang ketiga, peringatan tentang penghakiman. Matius 3 ayat 10 berkata begini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang dan apa? Dibuang ke dalam api. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia. Artinya waktu Tuhan sudah dekat. Tuhan sedang menilai buah kehidupan kita. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Sekali lagi, kita manusia ini banyak kekurangan. Tuhan tidak cari kamu harus jadi suami yang sempurna. Enggak. Tuhan tidak cari kamu harus jadi istri yang sempurna. Kamu harus jadi anak yang sempurna. Tidak. Tapi kesetiaan dan hasil dari iman. Jangan tunggu nanti kita bertobat sekarang selagi ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan lagi, maka kita dibuang ke dalam api.
2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan ingin supaya kita mengalami pertobatan. Mari hari ini kita bertobat. Kita minta, Tuhan, mulut saya ini kok suka nada tinggi ya. Mulut saya ini suka menjelekan orang. Saya bertobat. Tuhan, kaki saya ini bukan senang pergi ke gereja, bukan senang pergi ke persekutuan, tapi kaki saya ini senang datang kepada kumpul-kumpul yang tidak baik. Saya lebih senang ke sana. Tuhan, tangan saya ini bukan saya pakai untuk bekerja, bukan saya pakai untuk melayani Tuhan, tapi tangan saya ini pergi ke tempat yang tidak baik. Hari ini kita bertobat sama Tuhan. Jangan sampai kapak itu sudah tersedia dan menghukum saya dan saudara.